Oke, oh, dikeluarin lagi di UTS. Jadi bahas aja ntar lagi. Oke. Jadi nomor 9. Nomor 9 ini disuruh hidrat. Kestabilan hidrat. Oke. Tadi udah elektrofilik. Sekarang adisi nukleofilik. Jadi tadi udah disinggung ya kalau semua yang namanya reaksi organik itu dinamai berdasarkan reagennya. Dinamakan nukleofilik, adisi nukleofilik, maka yang diadisi adalah nukleofil. Jadi reagennya adalah nukleofil itu sendiri. Contohnya seperti pembentukan hidrat yang akan dibahas nanti, pembentukan hidrat, terus apa ya? Apa lagi ya? Aku wis buntu anjing. Eh, em, kita buka PPT aja deh. Mana PPT-nya? PPT, PPT, PPT. Adisi nukleofilik. Eh, em, aja sih. Oke. Jadi adisi nukleofilik itu reagennya adalah nukleofil. Jadi berdasarkan reagennya, jadi mau ditambahin apa? Yang pertama, pembentukan hidrat, artinya reagennya adalah H2O. Bentar, biar api A2. Ini reagennya adalah H2O. Terus cyanohidrin. Jadi cyano itu artinya CN, ya. CN. Jadi reagennya adalah CN. Bisa KCN. Oke, terus yang ketiga adalah apa? Apa ini? Aminasi tah. Tuh. Oke, untuk bisa membedakan ya, bisa apa namanya? Tahu garis besarnya perbedaan antara adisi elektrofilik dan adisi nukleofilik. Itu begini. Adisi elektrofilik dulu, pelan-pelan. Bentar. Adisi elektrofilik dibagi dua. Adisi elektrofilik artinya reagen yang digunakan adalah sebagai elektrofilnya. Reagennya elektrofil. Jadi yang membuat elektrofil itu reagennya ya. Ya, sorry. Misalnya BR halogenasi gitu ya. Terus senyawa substratnya adalah nukleofil. Nukleofil itu kan kayak elektron. Oke, ciri-cirinya. Jadi senyawa substratnya adalah senyawa yang kayak elektron seperti alkena. Jadi semua adisi elektrofilik itu menyangkut pautkan alkena. Jadi alkena atau yang dibahas. Alkena sebagai nukleofil direaksikan oleh elektrofil.
Nah, gitu. Kemudian, kalau adisi nukleofilik itu reagennya nukleofil. Jadi di panahnya nanti tersimpan nukleofil. Contohnya seperti CN, ya jangan H2O gitu ya. Kenapa H2O bisa bertindak sebagai nukleofil? Karena H2O punya pasangan elektron bebas. Terus gimana kalau H2O nukleofilnya? Gimana senyawa awalnya atau substratnya gitu? Ini adalah nukleofil. Jadi kemungkinannya adalah senyawa karbonil. Nah, jadi yang membedakan antara adisi elektrofilik dan nukleofilik adalah pada adisi nukleofilik itu yang dibahas adalah karbonil. Jadi yang akan diubah-ubah adalah senyawa karbonil. Jadi karbonil akan bertindak sebagai elektrofil. Kenapa karbonil bertindak sebagai elektrofil? Karena pada karbonil itu yang ditekankan adalah di C, ikatan antara C dan O-nya. C dan O itu gak sepenuhnya sama rata ya distribusi elektronnya. Karena C itu punya karena O itu punya elektronegatifan paling lebih tinggi daripada atom karbon, makanya di sini ikatannya tuh gak rata, lebih condong ke O. Jadi O-nya akan bersifat parsial positif negatif dan C-nya parsial positif. Nah, parsial positifnya ini yang dimanfaatkan sebagai elektrofil yang nantinya akan diubah-ubah oleh reagennya. Reagennya apa? Reagennya nukleofil gitu. Nah, contoh lainnya seperti aminasi tadi ya. Ini contohnya ini. A- Contohnya pembentukan hidrat, terus cyanohidrin, apalagi aminasi, dan satu lagi Grignard. Grignard yang familiarnya tuh Mg, Br, terus ada R gitu. Jadi kalau adisi elektrofilik itu membahas tentang alkena, kalau adisi nukleofilik itu membahasnya tentang karbonil. Jadi semuanya semua karbonil, ya kan? Oh iya benar-benar. Nah, jadi untuk panahnya, kalau besok disuruh untuk menggambar mekanisme, untuk adisi elektrofilik dulu, itu panahnya nanti, pangkal panah, kan panah nih, pangkalnya itu ada di nukleofil, ada di substratnya. Ujungnya akan mengarah ke reagennya. Itu kalau, kan semua organik itu panahnya tuh dari nukleofil ke elektrofil. Nah, sama kayak adisi nukleofilik, dari nukleofil ke elektrofil. Makanya panahnya dari H2O ke karbonil. Ini dibalik ya, gitu pokoknya. Oke. Nah, di soal itu pembentukan hidrat. Jadi, hidrat itu adalah senyawa turunan dari karbonil. Karbonil ketika berada di apa ya? Berada di lingkungan yang banyak airnya, maka akan terbentuk hidrat. Hidrat tuh kayak gini loh. Oke, jadi ada dua OH nempel. Oke. Nah, dua OH nempel ini, oke, dua OH yang nempel di satu karbon. Tuh, di satu karbon. Ini nggak stabil. Sama kayak gini. Ini sama kayak karbanion sebenarnya. Jadi kenapa kok disamakan kayak karbanion? Karena
OH kan banyak sekali elektron ya di dalamnya. Banyak elektron lah pokoknya. Kalau karbanion itu senyawa yang kelebihan, yang bermuatan negatif, ada muatannya. Sama aja kayak OH hidrat, jadi kebanyakan elektron. Nah, karena dia itu kebanyakan elektron, makanya dia nggak stabil. Nah, gimana cara menstabilkan senyawa hidrat? Maka harus ditempel atau diikat dengan gugus penarik elektron. Gugus penarik elektron seperti NO2. Nah, NO2 atau FDF atau atom F yang punya ke elektronegatifan tinggi sehingga dia bisa menarik elektron, ditarik ke situ elektronnya. Ini juga ditarik ke situ. Nah, senyawa hidrat yang mempunyai itunya tuh yang ini, senyawa hidrat yang mempunyai yang berikatan dengan gugus penarik elektron seperti F, terus NO2 itu lebih stabil pembentukannya. Nah, kita terapkan ke soalnya. Nah, dari soalnya itu seperti ini. Dari keempat karbonil, karbonil yang pertama dulu. Karbonil yang pertama ini normal ya, gak ada apa-apanya. Ya udah ini C doang, gak ada yang aneh-aneh. Yang kedua ini ada Cl. Cl itu ada halogen. Gimana? Semua halogen ya, halogen itu F, terus Cl, Bri itu punya ke elektronegatifan yang sangat tinggi. Makanya dikatakan bahwa senyawa yang berikatan dengan halogen itu bisa menarik elektron. Oke. Nah, karena ini konteksnya adalah hidrat, pembentukan hidrat. Nah, hidrat yang stabil itu hidrat yang mengikat gugus penarik elektron. Nah, ini kan ada gugus penarik elektron, makanya itu jadi satu pertimbangan nantinya. Oke. Yang B ada gugus penarik elektron, itunya. Terus yang C ini dia ngikat gugus metoksi OMe. Nah, bedanya dengan yang tadi, OMe ini malah mendonorkan elektron. Jadi OMe ini akan mendonorkan elektron ke sana. Jadi yang awalnya hidrat, oke. Jadi yang awalnya hidrat itu kelebihan elektron. Jadi di hidrat ini udah kelebihan elektron, di sini udah kelebihan bang elektron. Malah disuplai elektron oleh OMe atau OMe ini adalah gugus pendorong elektron, penyuplai elektron. Jadi di sini udah kelebihan, terus disuplai oleh OMe lagi, makin nggak stabil kan. Nah, jadi adanya gugus pendorong elektron itu tidak menstabilkan hidrat, pembentukan hidrat. Oke, tak tulis ini adanya. Oke, jadi adanya gugus pendorong elektron yang dimana gugus metoksi itu membuat hidratnya jadi kurang stabil. Oke, yang D sekarang, yang D itu punya berikatan ke Br. Sama kan halogen, dia sama-sama menarik elektron. Nah, tinggal diurutkan. Jadi yang normal dulu. Yang normal ini normal, ya udah normal. Gak ada apa-apanya. Nah, terus ada pendorong elektron. Pendorong elektron tuh lebih membuat hidratnya jadi kurang stabil. Jadi jika dibandingkan hidrat normal tanpa adanya modifikasi dengan hidrat yang memiliki gugus pendorong elektron, maka hidrat yang mempunyai gugus pendorong elektron tuh yang nggak stabil. Ya, jadi jika diurutkan, maka dari tidak stabil menjadi stabil. Dari paling stabil, ini stabil hingga gitu.
Satu, dua, tiga, empat. Jadi yang paling nggak stabil itu tadi yang adanya gugus pendorong elektron C dan A. Oke. Nah, ini duanya antara B dan D. B dan D yang belum dimasukkan akan berkompetisi. Mana yang lebih stabil? Nah, kita lihat di tabel periodik bahwa hubungan antara Br dan Cl itu adalah seperti ini. FCl BRI. Ya, makin ke atas itu ke elektronegatifannya makin tinggi. Oke, makin tinggi. Makanya di sini antara Cl dan Br, Cl mempunyai nilai ke elektronegatifan paling tinggi, atau dengan kata lain Cl itu lebih kuat untuk menarik elektron. Jadi daya tarik elektron pada Cl untuk atom Cl, ya, daya tarik untuk atom Cl itu lebih kuat daripada daya tarik atom Br. Jadi semakin besar gaya tarik elektronnya, maka efek dari gugus penarik elektron itu makin kuat, makanya hidratnya makin stabil. Jadi yang paling stabil adalah yang hidrat yang mengikat Cl. Jadi ini diisi dengan B dan P. Itu. Kalau misalnya soalnya itu sama-sama CL gitu. Terus kita melihat ini gitu, yang paling bagus. Suaramu kayak kumur-kumur, nggak kedengeran. Halo, Cok. Hmm. 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 Oke. Oke, jadi selain membandingkan Br dan Cl, Br dan Cl juga membandingkan H dan CH3. Jadi apa efeknya CH3 dan H? Nah, efeknya tuh CH3 tuh kan tadi di awal-awal ya, itu di, dikenalkan kalau CH3 itu adalah gugus pendorong elektron. Ya, jadi sepertinya sih gimana ya? Gini. Jadi pada D ini selain dia itu ditarik elektronnya oleh Br, ya, ditarik, dia juga disumbang elektron oleh CH3. Dapat sumbangan elektron dari CH3. Ya. Jadi sama aja jawabannya harusnya. Tetap yang paling stabil tuh yang Cl. Karena selain Cl itu paling kuat daya tariknya, jawaban yang D itu juga dikurangi tingkat kestabilannya karena ada CH3. Gitu. Tetap. Itu Pak, jangan Pak. Kalau sama-sama CL gitu ya apa lihat Oke, sih apakah ya. Aha.
sama-sama Cl. Kalau sama-sama Cl, dua-duanya meningkat Cl berarti ya ini gak usah dibandingin. Yang bandinginnya yang beda. Ca3 sama H. Tuh. Jadi kalau dibandingin Ca3 sama H, H itu hidrogen itu gak punya efek apa-apa ibaratnya. Dia gak mendorong elektron, dia juga gak menarik elektron. Sedangkan CH3 dia punya efek, di mana efeknya adalah mendorong elektron. Di mana tadi kalau hidrat itu jika dapat sumbangan elektron, hidratnya makin gak stabil. Jadi ini jika dibandingkan ini kurang stabil dibandingkan yang kiri. Itu tak? Ya, Oke. Yaitu hidrat kurang lebih nomor 10 sekarang. Ini berapa halaman sih? Mana? Udah kelihatan. Oh, 12 halaman udah. Ya, ini juga berkaitan. Di sini kok semuanya konsep semua soalnya. Oke, maka ini ini yang B, C3, yang C, F3. Oke, ya jadi di soal nomor 10 ini dari 4 struktur ya disuruh urutkan karbonil mana yang paling elektrofil. Nah, karbonil yang paling elektrofil itu adalah karbonil yang paling bersifat parsial positif. Oke, jadi dilihat bahwa langsung aja lihat ya. Gimana ngeliatnya? Eh, Jadi karbonil itu C dan O. C-nya itu parsial positif, O-nya parsial negatif. Nah, jika karbonil itu mengikat gugus penarik elektron atau katakanlah F, yang di mana F itu punya punya efek bisa menarik elektron, maka jika jika ini ditarik elektron ke F gitu ya. Jadi si C yang ada di situ itu bakal semakin
positif karena elektronnya ditarik, muatan negatifnya ditarik ke arah F. Jadi ini akan semakin positif. Itu kalau ada gugus penarik elektron. Nah, gimana kalau ada gugus pendorong elektron seperti NH2? Contohnya, NH2 tuh gugus pendorong elektron karena punya PeB. Nah, ini awalnya kan punya partial positif, terus disumbang elektron sama NH2 disumbang elektronnya. Jadinya yang awalnya positif jadi apa? Jadi agak negatif. Jadi yang awalnya positif terus disumbang elektron sama NH2 atau sama gugus pendorong elektron, jadinya karbonilnya itu jadi kurang positif karena mendapat sumbangan elektron. Tuh. Nah, semakin banyak gugus pendorong elektron, maka karbonilnya akan semakin kurang positif. Sebaliknya, semakin banyak gugus penarik elektron, maka karbonilnya akan semakin positif. Nah, semakin karbonil positif, itu kaitannya dengan elektrofil. Jadi semakin positif karbonilnya, maka karbonil tersebut adalah semakin elektrofil. Gimana ya? Karbonil semakin karbonil semakin elektrofil. Oke. Jadi langsung dibandingkan keempat struktur ini. Jadi gimana ya? Gimana cara ngurutinnya bener? Hmm, Lihat dulu gugus penarik elektronnya. Jadi dari keempat struktur ini itu yang punya gugus penarik elektron adalah yang C doang. Di F-nya, di F-nya sampai 3. Ada 3 F di situ. Jadi ada tiga gugus penarik elektron yang akan menarik elektron dari karbonil ke F. Jadi ini semakin positif dong. Ya, karena semakin positif maka C menduduki urutan pertama. Karena yang lainnya nggak punya penarik elektron lagi selain C. Jadi C adalah struktur karbonil yang paling elektrofil. Terus dilanjut dengan lainnya. Oke, terus ini bandingin gini. CH3, ini tinggal A, B, dan D. CH3, CH3, dan OCH3. Oke, nah CH3 atau metil dan OCH3 atau metoksi. Ini namanya metoksi. Kemampuan untuk mendorong elektron CH3 dan metoksi itu lebih gede metoksi. Kenapa? Karena pada metoksi itu punya atom oksigen, di mana atom oksigen itu punya PeB. Sama kayak NH2 tadi. NH2 punya PeB. Jadi kemampuan dia untuk mendorong elektron makin kuat karena ada PeB-nya. Jadi metoksi punya PeB pada O-nya, jadi dia bisa mendorong elektron. Oke. Sedangkan pada CH3, dia gak punya PeB. Walaupun dia gak punya PeB, gak ada PeB, tapi CH3 itu termasuk gugus pendorong elektron. Oke, terus dibandingin ya. Antara CH3 yang gugus pendorong elektronnya gak gitu lemah dibandingin dengan OCH3 yang jelas-jelas punya PeB dan dia dapat mendorong elektron. Maka yang D ini yang yang punya hmm, apa ya, yang punya pendorong elektron yang kuat. Nah, efeknya apa kalau punya pendorong elektron yang kuat? Efeknya adalah karbonilnya itu akan semakin negatif. Jadi gak positif ya, dia makin negatif karena disumbangkan elektron oleh O. Jadi yang paling tidak negatif atau yang paling tidak elektrofil adalah yang D.
ND. Oke, itu. Karena dia punya, karena dia mengikat gugus mendorong elektron yang kuat, yaitu metoksi. Nah, sisanya adalah A atau B. Nah, A atau B ini dilihat dari sini, A, C3, dan H. Nah, tadi CH3 itu kan pendorong elektron. Jadi jika dibandingkan dengan H yang nggak punya efek apa-apa, CH3 ini memberikan efek mendorong elektron ke situ. Makanya jika dibandingkan, yang B ini dia dapat tambahan pendorong elektron. Dia kan udah punya CH3. Nah, untuk yang B dia ditambah lagi sama satu CH3. Jadi muatannya makin makin negatif lagi. Gara-gara ada tambahan CH3, tambahan gugus mendorong elektron. Makanya urutannya akan seperti ini. Gitu. Hmm, Oke, itu dia. Mirip sih, ini mirip dengan hidrat. Enggak deh, nggak mirip. Gitu, pokoknya nomor 10. Terus nomor, loncat ke 20. Nah, tak bahas aja nih. Ini udah ya, udah paham. Hmm, Karena ini hidrat itu kan senyawanya kayak gini. Ada dua OH. Yang dimana naturalnya hidrat itu sudah kelebihan elektron. Oke. Jadi kalau ini sudah kelebihan elektron, yang sudah agak stabil, jika ditambah oleh gugus mendorong elektron seperti yang C ini kan ada metoksi. Metoksi itu gugus mendorong elektron karena punya PeB. Jadi udah dia negatif, terus dia ditambah dengan gugus mendorong elektron, metoksi. Ya jadinya ya makin negatif loh. Jadi makin gak stabil. Jadi semua senyawa yang gak stabil itu adalah senyawa yang bermuatan. Nah, sedangkan yang A ini cuman ngikat H. Jadi gini bandinginnya. Ini CH2 ya, CH2 dia ngikat H. Nah, yang A itu ngikat H, sedangkan yang C itu ngikat metoksi. H itu gak punya efek apa-apa, sedangkan metoksi itu memberikan efek. Efeknya tuh memberikan sumbangan elektron, yang dimana sumbangan elektron yang ditambahin oleh metoksi itu membuat hidratnya agak stabil. Makanya C itu merupakan senyawa hidrat yang paling gak stabil. Itu Ber. Paling. Oke. Hmm, Nah, ini aku bahas lagi soalnya nomor 20 ya di UTS.
Ini soalnya udah keluar di kuis, tapi ternyata keluar lagi di UTS. Maksudnya waktu di soalnya cutting itu aku lihat di soal kuis itu keluar soal ini. Nah, di UTS keluar lagi. Jadi tak bahas aja udah. Benar. Oke. Sebenarnya ini bukan bukan benzena, cuman ya udahlah bensin aja. Toh gak ngaruh. Ini yang di bawah ini atom N sebenarnya. Nggak apa-apa, udah C aja. Nah, ini tahu soal sorry, DMS tuh. Nah, soal di quiz begini ya. Jadi struktur terus ada reagennya. Nah, ini agak aneh ya, soalnya biasanya di atas itu isinya reagen, terus di bawah baru pelarutnya. Nah, ini enggak. Di atasnya udah langsung taruh DMSO. Jadi mungkin ada yang ngira bahwa DMSO itu adalah reagennya. Padahal enggak. Padahal DMSO ya fungsinya sama aja kayak pelarut. Jadi sebenarnya itu DMSO di sini tempatnya. Reagennya tuh enggak ada. Soalnya apa? Kenapa reagennya enggak ada? Karena di satu senyawa ini itu sudah memungkinkan terjadinya substitusi. Jadi syarat terjadinya substitusi itu adalah pada alkil halida ya. Jadi ada alkil halida, terus ada nukleofilnya, contohnya NH2. Jadi baru ini DMSO gitu ya. Ini nukleofilnya, ini elektrofilnya di karbon. Nah, jadinya nanti seperti ini, ya kan? Atau kayak ini contohnya. Nah, itu kan. Terus ini keluar gitu ya. Nah, ini kan dua senyawa yang beda. Maksudnya gini, ini senyawa satu, senyawa duanya ini. Nah, untuk di soal nomor satu kuis kemarin, itu enggak. Itu dua senyawa ini, alkil halida, terus NH2, itu jadi satu senyawa yang sama. Ya ini, jadi satu senyawa ini tuh bisa bereaksi dengan dirinya sendiri. Langsung. Oke? Jadi gimana? Ya, sama tentuin dulu mana nukleofilnya. Nukleofil itu cirinya adalah punya PEB. Nah, itu aja. Yang punya PEB ini N, ya udah jadi N nukleofilnya. Terus elektrofilnya mana? Elektrofil itu biasanya di gugus perginya. PR adalah gugus pergi. Jadi di sini elektrofilnya. Muatannya parsial positif. Terus muatan parsial negatif. Oke. Jadi bakal seperti itu. Nah, ini gimana cara bentuknya? Ini artinya bentuk siklik ntar. Jadi N-nya akan berikatan ke C yang itu.
Ya, jadi selamat kalian kena prank sama soalnya. Nah, jadi siklik 5. Ada satu, dua, tiga, empat, lima dengan nitrogennya. Nah, berhubung soalnya Maya ya, soalnya tuh nambah-nambah lagi, nambah kerjaan. Jadi soalnya tuh disuruh, jika ini kan reaksinya DMSO. DMSO itu kalau kita lihat lagi di atas, itu cirinya merupakan ciri dari SN2. Oke. Jadi pada soalnya tuh ditambahkan kakean pola emang. Ditambahkan selain menentukan struktur produknya, juga tentukan stereokimianya. Jadi garis-garis putus-putus tadi antara garis putus-putus atau garis yang tebal. Jadi ini kan DMSO SN2. SN2 itu terjadi jika nukleofilnya ini kan ini gugus perginya itu berada di putus-putus. Ini deh, kembali ke awal. Br dan NH2. Jangan-jangan gitu. Em, Katakanlah seperti ini. Oke, kemudian bos. Oke. Ini SN2, artinya substitusi. Artinya mengubah atau mensubstitusi Br dan NH2. Nah, karena SN2, jadi yang awalnya ini putus-putus berubah menjadi ya tebal. Dah, emang dibahas itu toh. Jadi NH2-nya akan masuk di yang tebal. Nah, ini sama aja. Jadi nukleofilnya atau N-nya ini akan menyerang dari posisi depan. Nantinya, ini ke depan kan ya, terus Br-nya keluar. Nantinya, ikatan ini harus digambar dengan kayak gitu harusnya. Ini jelek-jelek bentar, bentar. Tak bagusin, makin jelek. Mana ya? Ini satu, dua. Nah, berapa nih? Satu, dua, tiga, empat nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi ini harus digambar bel, terus ada hidrogennya di posisi yang putus-putus. Seperti itulah produknya. Dan jika jika niat ya, terus di figurasinya apa? Dinomorin satu, terus duanya di sini, tiganya di sini. Jadi konfigurasi atom cekiranya adalah S. Itu doang. Itu doang gampang ternyata. Ya itu. Ya udah, ini udah kebahas semua. Semua soal-soalnya UTS. Tapi ada yang tak loncatin. Yang tak loncatin itu nomor berapa tadi ya? Nomor 11 terus nomor 9. Bukan. Yang tak loncatin itu nomor 6, nomor 11 dan nomor 2. Nomor 4.
4 tambah 11. Oke, dari nomor 4 dulu. Nomor 4 tuh konsepnya gini. Tapi apa ini anjing? Nomor 4. Itu kalau kalian lihat di link Google Drive-nya, nomor 4 itu agak aneh soalnya. Jadi kita kasih contoh lain aja. Yang lebih yang lebih diajarin sama dosen kimia organik fisik C1. Sih. Sama kok, sama-sama involve atau em, sama-sama ada DNA-nya. Cek break dulu aja capek. Kering menurutku, Cok. Oke, ini dan begini. Oh iya, ngerti-ngerti. Minus 40 derajat Celcius. Rupanya KBR 80 derajat Celcius. Apa nih? Apa? Ya, jadi nomor 4 ini soalnya tak modif ya. Bukan nomor 4 dari Pak Kausar. Soalnya terlalu kecil sih. Oke, balik ke adisi elektrofilik. Mana? Yang ini. Oke, adisi elektrofilik itu bukan deh, bukan.